Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Mutakabbirul Jabbar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Fa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Hadirin yang kami muliakan dan kami hormati, ra'akumullah. Pagi hari ini Ahad 21 Jumadal Ula 1443 dari hijrahnya Nabi Ahmad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama, yang bertepatan dengan tanggal 26 Desember 2021 miladiyah. Melanjutkan kembali silsilah rangkaian pelajaran rutin kita membaca dan mengkaji hadis-hadis yang dikumpulkan oleh salah seorang ulama Islam, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Bulughul Maram. Ulasan yang terakhir dari kitab tersebut yaitu Kitabul Jami', hadis-hadis seputar kehidupan sehari-hari seorang muslim dan muslimah. Kita masih berada di bab yang keempat, bab at-tarhib min masawi'il akhlaq, peringatan terhadap akhlak-akhlak yang buruk. Urutan hadis yang ke-10 dari bab tersebut. Hadis yang ke-10 dalam bab ini, hadirin sekalian, masih memiliki keterkaitan erat dengan hadis yang sebelumnya yang kita baca di bulan lalu. Hadis Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala an tentang ancaman bagi pemimpin yang menipu rakyatnya. Hadis yang lain, dan ini merupakan tajuk utama pelajaran kita pada pagi hari ini, hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dari jalur sahabiyah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, ya Allah, man waliya, siapa saja
min amri ummati syai'an, yang mengurusi urusan dari umatku, fasyaqqa alaihim, lalu ia membuat susah umatku, fashquq alaihi, maka susahkanlah dia. Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Ya Allah, siapa saja yang mengurusi urusan umatku, lalu ia mempersulit umatku, maka persulitlah ia. Dalam redaksi yang lebih utuh, hadirin sekalian, ra'akumullah, ada kisah, ya, tidak panjang hadirin sekalian, hanya cuplikan saja. Ya. Di mana dalam kisah tersebut ada salah seorang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Seseorang yang bernama Abdurrahman ibn Syamasah. Abdurrahman ibn Syamasah datang kepada Aisyah untuk berkonsultasi. Ini menunjukkan perempuan-perempuan di zaman Nabi tidak sedikit, ya, dari mereka yang memang memiliki keunggulan dari sisi kapasitas, ya, keilmuan. Ya. Salah satunya adalah istri Nabi ini. Dan dari sekian istri Nabi yang paling menonjol adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bukan merupakan perkara yang menyalahi syariat ketika ada seorang perempuan yang lebih unggul dari sisi kapasitas ilmu agama dibanding lelaki. Karena banyak dari para sahabat Nabi yang berguru kepada Aisyah radhiyallahu anha. Abdurrahman ibn Syamasah datang untuk berkonsultasi kepada Aisyah tentang sebuah permasalahan tentunya. Maka kemudian Aisyah bertanya, "Mimman anta?" Dari mana engkau wahai saudara? Ya, Abdurrahman menjawab, "Rajulun min Misra." Saya seseorang yang datang dari negeri Mesir. Ya. Aisyah bertanya, "Kaifa kana sahibukum lakum?" Ya. Bagaimana perilaku pimpinan kalian? Ya, yang memimpin kalian di negeri Mesir. Aisyah bertanya seperti ini, ya, tentu ada alasannya hadirin sekalian. Ya. Kata Abdurrahman ibn Syamasah, "Ma naqamna minhu syai'an." Kami tidak pernah, ya, dikecewakan. Ya. Kami tidak pernah membenci, ya, pemimpin kami. In kana la yamutu lirrajuli minnal ba'iru fayu'tihil ba'ira. Pemimpin kami ini kalau melihat ada di antara kami, ya, yang kehilangan ontanya karena mati, maka pemimpin kami ini akan mengganti onta yang serupa. Wal abda fayu'tihil abda. Jikalau kami ini kehilangan budak yang kami punya, maka pemimpin kami ini akan mengganti dengan budak yang lain. Wa yahtaju ilan nafaqati fayu'tihin nafaqata. Apabila ada di antara kami yang memerlukan suatu bantuan,
berupa nafkah, maka pemimpin kami akan segera untuk memberikan bantuan. Ya. Ini Abdurrahman bin Syamasah cerita apa adanya, hadirin sekalian. Kemudian Aisyah menanggapi, amma innahu la yamna'uni alladhi fa'ala fi Muhammad ibn Abi Bakrin akhi. Ya. Aisyah mengatakan mudah-mudahan ya pemimpin kalian itu tidak memperlakukan ya bawahannya sebagaimana perlakuan seseorang ya terhadap saudaraku yang bernama Muhammad. Dijelaskan hadirin sekalian, ya Muhammad saudara kandungnya Aisyah ini ya di masa kekhalifahan Ali ditunjuk oleh sahabat Ali untuk menjadi gubernur ya di negeri Mesir. Nah, di saat itu sedang terjadi perselisihan yang luar biasa antara kubu sahabat Ali ibn Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, perbedaan pandangan ya berkaitan dengan kematian sahabat Utsman. Ya, Muawiyah dengan ijtihadnya ya dengan idealisme pemikiran beliau berpendapat kita harus mencari tahu siapa aktor utama yang menjadi dalang di balik terbunuhnya sahabat Utsman. Karena ketika itu Utsman dibunuh secara zalim. Oleh pelakunya masih anonim, Pak, tidak diketahui. Muawiyah bersikukuh kita harus cari tahu siapa yang membunuh Utsman ini. Sedangkan Ali punya ijtihad, ya punya idealisme pemikiran yang berseberangan. Ya beliau lebih memilih untuk menstabilkan keadaan kaum muslimin terlebih dahulu. Ya dengan menata ya stabilitas pemerintahan. Ya, perbedaan pandangan ini kemudian bergulir hadirin sekalian. Ya, panjang. Ya, sampai kemudian ya terjadilah perselisihan yang kuat ya antara pihak Ali ibn Abi Thalib dengan para loyalisnya, begitu pula Muawiyah ya dengan para ya orang-orang yang setia ya bersama beliau radhiyallahu taala anhum ajmain. Di saat itu hadirin sekalian ya pasukan Muawiyah di sini hadirin sekalian adalah salah satu dari pimpinan pasukan ya yang berseberangan dengan pasukannya sahabat Ali. Muawiyah di sini namanya Muawiyah ibn Hudaij. Ya. Muawiyah ibn Hudaij dengan pasukannya hadirin sekalian ya menang ya. Kemudian akhirnya berhasil membunuh salah satu dari pasukan yang berseberangan dengan mereka, yaitu saudaranya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Muhammad bin Abu Bakar tadi. Ya. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan hadis ini. Ya, Allahumma ya Allah man waliya min amri ummati syai'an, siapa saja yang mengurusi urusan umatku yaitu kaum muslimin, fasyaqqa alaihim, lalu mempersulit mereka, fashkuk alaihi, maka persulitlah ia. Ya. Terdapat tambahan riwayat, wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Dan siapa saja dari umatku yang mengurusi ya, urusan mereka, lalu ia berlemah lembut ya kepada kaum muslimin, maka ya Allah berlemah lembutlah engkau
kepadanya. Ini dalam redaksi yang lebih utuh di dalam kitab Sahih Muslim. Dalam hadis ini hadirin sekalian, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita semua. Salah satu dari akhlak yang buruk dalam agama kita, ketika ada seseorang yang diberikan amanah menjadi pemimpin, menjadi pejabat, kemudian dia mempersulit rakyatnya. Kalau di hadis yang sebelumnya pada bulan lalu kita membaca, termasuk akhlak yang buruk adalah pemimpin atau pejabat yang menipu rakyatnya. Sekarang yang diangkat oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, bagian dari akhlak yang tercela dalam agama kita adalah mempersulit urusan rakyat. Hadis ini hadirin sekalian, kita ketika mendengarnya sekilas, ini adalah doa dari Nabi SAW terhadap orang yang membuat repot kaum muslimin. Setelah dia diberi kesempatan untuk mengurusi urusan kaum muslimin, bukannya mempermudah tapi justru mempersulit. Nabi SAW mendoakan untuk pemimpin-pemimpin yang punya tipikal seperti ini. Pejabat yang seharusnya dengan jabatan yang dia punya itu membantu kemaslahatan umat Islam, tapi justru dia jadikan jabatan tersebut untuk menyengsarakan kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasallam jikalau sudah berdoa, hadirin sekalian, maka sodaqah Rasul sallallahu alaihi wasallam al-karim. Pasti doa beliau itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan doa kebaikan, Pak, doa keburukan. Maka hati-hati dari doa yang seperti ini. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mendoakan keburukan, berarti ini berisikan ancaman yang tidak biasa. Kita ulas hadirin sekalian, redaksi kata yang ada dalam hadis ini. Rasul alaihi salatu wasallam berdoa, beliau mengarahkan doanya untuk siapa? Man waliya. Siapapun dari umatku. Barang siapa. Ini menunjukkan makna keumuman. Berlaku untuk siapapun. Berlaku untuk apapun kedudukannya. Entah dia laki-laki, entah dia perempuan, entah dia tua, entah dia muda, entah dia sebagai atasan atau dia sebagai anak buah bawahan. Siapapun yang punya urusan berkaitan dengan kaum muslimin berarti masuk dalam ucapan Rasul ini. Waliya, man waliya, siapapun mereka. Oleh karenanya hadirin sekalian, para ulama, karena demikian adanya dari sisi ulasan kata tadi hadirin sekalian, siapapun dari kita kaum muslimin yang kemudian diberikan amanah untuk mengurusi kepentingan kaum muslimin, hendaknya berhati-hati. Urusan apa? Rasul mengatakan min amri ummati syai'an. Ini bentuk keumuman yang lain. Kalau tadi pelakunya hadirin sekalian, sekarang bentuk dari urusannya. Rasul tidak membatasi hadirin sekalian dalam hadis ini berkaitan dengan urusan kenegaraan saja, tidak.
Rasul menyebutkan syai'an. Ini juga menunjukkan makna umum, luas Pak cakupannya. Bukan hanya terbatas kepada urusan pemerintahan, urusan kenegaraan saja. Ya. Maka dari masing-masing dari kita jangan kemudian merasa aman, oh iki dudu hadis sing menyinggung aku ora ndek jabatan. Ya, aku di perusahaan sebagai bawahan. Tunggu dulu, Pak. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis ini urusan apapun. Ya. Ini menunjukkan hadirin sekalian, urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin ini adalah urusan yang sifatnya itu ya umum, ya seperti tadi pemerintahan, kenegaraan, maupun urusan yang sifatnya khusus Pak, terbatas. Ya, termasuk yang disinggung di sini oleh para ulama, ya yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan suatu kelompok yang ada di masyarakat. Contoh dalam lingkungan pendidikan berarti kepala sekolah, ya, kemudian sub di bawahnya, wali kelas, ya, itu masuk dalam hadis ini. Ya, apapun urusannya selama itu bersinggungan dengan urusan umat Islam, entah dalam dunia pendidikan, entah dalam dunia perniagaan, entah dalam dunia birokrasi, entah dalam dunia ya sosial kemasyarakatan, semuanya masuk ya dalam doa Rasul alaihi salatu wasallam ini. Ya. Lalu Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan ya tentang siapakah ya orang yang beliau ancam ya dengan doa buruk, ya fasyaqqa alaihim, ya orang-orang yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan umat Islam kemudian ia mempersulit mereka. Ya. Idealnya hadirin sekalian, bagi pihak-pihak yang mendapatkan amanah untuk mengurusi urusan umat, mereka itu menjadi pelayan umat. Ya, apalagi mohon maaf hadirin sekalian, ya di negeri kita ini, bila mana ada pejabat ya diresmikan ya dan dilantik menjadi pejabat resmi negara, ya aparatur sipil negara hadirin sekalian, ASN, pasti ada sumpah jabatan Pak. Mereka disumpah untuk menjadi ya abdi masyarakat, ya, pelayan masyarakat. Ya. Ini jikalau betul-betul dimaknai hadirin sekalian sumpah jabatan ya yang mereka terima, ya, mereka akan betul-betul sportif, betul-betul kesatria untuk menjadi abdi dan pelayan masyarakat Pak. Tapi fakta yang terjadi justru masyarakat yang melayani mereka, terbalik Pak. Ya. Sudah banyak hadirin sekalian kita menemukan kejadian-kejadian yang menunjukkan bukti konkret tentang hal ini. Ya kita saja hadirin sekalian dalam ya lingkungan birokrasi, mungkin dari kita pernah berurusan dengan urusan birokrasi hadirin sekalian. Ya tidak sedikit ya birokrasi yang bertele-tele kemudian menjadikan orang yang berurusan, orang yang memiliki urusan itu merasa dipersulit Pak. Ya saya pernah menemukan hadirin sekalian ada seseorang ya dari masyarakat ya yang mengurusi tentang catatan kelahiran Pak, akte kelahiran. Ya ketika itu datang ke kabupaten, radiusnya cukup jauh Pak, hampir 1 jam jaraknya. Ya beliau bercerita kepada kami kalau beliau sudah bolak-balik ngurusi akte itu sudah 6 kali Pak, bolak-balik.
Bayangkan ini, 6 kali Pak. Ya, orangnya sudah tua. Ini secara kodrat kita sebagai manusia, tentu ini kasihan orang tua kok diperlakukan seperti ini sampai 6 kali bolak-balik. Seharusnya mohon maaf Pak, yang namanya abdi masyarakat, pelayan masyarakat, itu betul-betul melayani, memudahkan, memberikan akses yang paling gampang untuk masyarakat. Ya, sepele hadirin sekalian, urusan fotokopi. Ya, seringkali ketika kita berurusan dengan masalah seperti tadi hadirin sekalian, fotokopi kita disuruh Pak, silakan fotokopi. Kalau benar-benar sebagai abdi dan pelayan masyarakat, urusan fotokopi dibantu sini. Kantor sediakan ya mesin fotokopi biar ya orang yang punya urusan tidak repot harus keluar lagi. Maka hadirin sekalian, para ulama menjelaskan, ya idealnya, ya orang-orang yang diberikan amanah ya untuk mengurusi urusan umat ini adalah mereka-mereka yang memiliki kriteria, diantaranya hasanal khuluq, akhlaknya baik Pak. Maka sesuatu yang sangat kita apresiasi ketika ada ya kajian rutin hadirin sekalian, siraman rohani untuk para pegawai. Dikumpulkan para karyawan ini ya oleh para atasan untuk sama-sama duduk bareng kita ngaji sinau ngangsu kawruh agama. Supaya apa? Dapat pencerahan agar kita menjadi karyawan dan pegawai yang amanah, yang betul-betul ingat sumpah jabatan kita untuk menjadi pelayan masyarakat. Ya. Kemudian kriteria yang lain, sahlat ta'amul, orangnya itu toleran Pak, senang membantu orang lain. Ya, ramah kepada setiap orang. Memang teorinya selalu digaungkan hadirin sekalian 3S, senyum, sapa, salam. Tapi yang terjadi tidak seperti itu Pak. Ya, orang kalau dia punya karakter, dia punya akhlak, dan ini yang sekarang digalakkan di negeri ini hadirin sekalian, selalu pendekatannya akhlak, akhlak, akhlak. Ini sesuatu yang sangat kita syukuri hadirin sekalian. Memang yang kita alami dekadensi dalam masalah ini, kemunduran dalam masalah akhlak. Ya, pejabat yang seharusnya melayani justru malah sebaliknya dilayani. Ya, kriteria yang berikutnya hadirin sekalian, di samping punya akhlak yang baik, toleran dan senang membantu, dia berniat hadirin sekalian dengan pekerjaan yang dia emban ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bekerja untuk ibadah. Apabila ada pemangku jabatan di negeri kita ini punya mindset seperti ini, saya bekerja menjadi ASN itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melayani dulur-dulur muslim, pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kalau tidak diingatkan lupa Pak. Ya, tidak akan pernah terpikir mungkin saya ini bekerja untuk beribadah. Ya, perlu diingatkan hal seperti ini hadirin sekalian, agar kemudian dia tidak hanya profesional di mata atasannya, di mata sesamanya, tapi dia juga profesional di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia gunakan jabatan, kedudukan, profesi yang dia punya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak, rakyat jelata dengan pejabat, ya, statusnya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak beda. Sama-sama punya kewajiban untuk tahqiq al-ubudiyah, merealisasikan peribadahan kepada Allah. Rakyat jelata patuh kepada atasannya, kepada para pejabat, kepada para pemimpin, para penguasa. Para penguasa mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadi pemimpin yang ngayomi rakyatnya. Ya. Ketika pemimpin hadirin sekalian tidak sportif, tidak kesatria, tidak adil, maka banyak rakyat yang dikecewakan. Dan hati-hati,
Rasul mengatakan barang siapa yang mengecewakan, mempersulit urusan rakyat, fashkuk alaihi, kata Rasul. Rasul secara terang-terangan berdoa dan mengancam kepada Allah, ya Allah, persulitlah dia. Makna persulitlah dia dijelaskan oleh para ulama ketika memaparkan tentang kandungan di balik doa Rasul ini, hadirin sekalian. Kesulitan di sini mencakup kesulitan di dunia dan kesulitan di akhirat, Pak. Ya. Kesulitan di dunia, hadirin sekalian, seperti ya berantakannya tatanan ekonomi, atau secara lebih spesifik si orang tersebut ya mengidap penyakit berat, musibah menimpa keluarganya, ia mengalami banyak malapetaka dan bencana. Itu bisa jadi ya karena akibat apa? Perbuatan tidak kesatria dia, tidak sportif dia untuk membantu urusan kemaslahatan kaum muslimin. Ya, 14 abad yang silam Rasul sudah mendoakan orang tersebut. Ya, ini bukan karma, Pak, namanya sunnatullah. Ya, orang yang mempersulit orang lain akan Allah persulit dia. Ya, dan bentuk mempersulitnya Allah Subhanahu wa taala itu beraneka ragam sesuai dengan kemahahikmahan Allah tabaraka wa taala. Yang paling pas ini karena dia pernah mempersulit fulan, ya Allah akan memberikan dia bentuk kesulitan ya tadi, sakit, hilangnya harta benda, macam-macam, Pak. Usaha sampingan dia gagal total dan seterusnya. Itu kesulitan di dunia. Kemudian kesulitan di akhirat nanti, wah ini yang lebih repot, Pak. Lebih baik sengsara ning donya daripada sengsara ning akhirat. Didoakan ya persulitlah dia nanti di hari kiamat, ya Allah. Gerbang pertama hari akhirat itu dimulai dari kematian, hadirin sekalian. Ya, matinya dipersulit. Nanti di alam kubur disiksa oleh dua malaikat yang berwarna hitam, matanya biru. Malaikat Mungkar dan Nakir sebagaimana kata Rasul. Ya'tihi malakani aswadani azraqan. Akan datang kepada mayit dua malaikat yang berwarna hitam, matanya biru menyeramkan. Ya, ketika ditanya tentang usulul salasah, 3 pertanyaan yang sederhana, siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Karena dulu di dunia dia mempersulit urusan kaum muslimin, ngah-ngoh, Pak, raison jawab, plonga-plongo dia. Ya digebuk sama malaikat, pukul pakai palu besar, Pak. Teriak. Terus seperti itu sampai nanti datangnya hari kiamat, diperlihatkan untuknya tempatnya di neraka. Wah, semakin sulit, Pak. Wes tempatnya sempit, gelap, tidak diberikan cahaya. Kuburnya tidak dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya kaum muslimin, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' mudkhalahu wa akrim nuzulahu, mental semuanya, Pak. Kenapa? Masuk dari doanya Rasul alaihi salatu wasallam. Persulitlah dia. Itu baru di alam kubur, Pak. Belum nanti di hari kebangkitan. Ketika matahari didekatkan jarak 1 mil. Mereka ini yang tidak punya takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mempersulit urusan kaum muslimin. Keringat mereka di hari mahsyar nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi, hadirin sekalian, menenggelamkan mereka, kesulitan mereka mau berjalan. Ya, belum nanti kalau melewati skenario yang selanjutnya sampai nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala di sidang. Berat, Pak, masalahnya. Kalau sudah sampai ke negeri akhirat. Ya, akibat dari perbuatan kita mempersulit urusan kaum muslimin, nanti Allah Subhanahu wa taala akan persulit urusan kita. Ya. Sebaliknya, tadi dalam redaksi yang lain yang kami bawakan secara lebih lengkap, hadirin sekalian, Rasul mengatakan waman waliya min amri ummati syai'an farafaqa bihim. Ya. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi ya urusan umatku, kemudian dia membantu, melayani, memudahkan, berlemah lembut kepada mereka, farfuk bih, maka berlemah lembutlah engkau ya Allah kepadanya.
Rasul mendoakan, ya, siapa yang mempermudah urusan kaum muslimin, mudahkanlah urusannya ya Allah. Di dunia, Pak, ya, dia punya istri yang solehah, punya anak yang tidak durhaka kepada dirinya sebagai ayah. Bisa jadi, Pak, ya, mereka-mereka ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri yang tidak solehah, istri yang membangkang, anak-anak yang durhaka, itu bisa jadi berkaitan dengan urusan kantor dia. Ya, datang masyarakat meminta pelayanannya dipersulit. Ya, mereka menaruh kekecewaan, kebencian dan dendam kesumat dalam hatinya. Didoakan, mereka kirimkan doa ke langit, Pak. Ya Allah, fulan ini tadi ketika saya minta pelayanan dirinya, saya sudah sportif, ya, sesuai dengan aturan yang ada, tetapi saya ternyata dipersulit. Ya Allah, ya, persulitlah urusannya. Dikirim ke langit doanya, Pak. Orang yang terzalimi, doanya kata Rasul alaihi salatu wasalam, da'watal mazlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doa orang yang terzalimi antara dirinya dengan Allah tidak ada pembatas. Pasti mustajab. Ya, berbeda dengan orang yang sebaliknya, hadirin sekalian, mempermudah, ya, didoakan oleh Rasul, ya Allah, permudahlah urusannya. Dia punya istri yang salihah, anak-anak yang berbakti kepada dirinya, tetangga yang baik, lingkungan yang mencintai dirinya, ya, sambilan usaha yang lancar, banyak laba, ya, kemudian bisa mudah untuk ibadah umrah, ibadah haji, ya, bisa mudah untuk kemudian ketika dia susah dibantu oleh orang lain di dunia. Nanti di akhirat, di alam kubur, hadirin sekalian, malaikat datang, dia bisa menjawab 3 pertanyaan, diperlihatkan tempatnya di surga ketika itu, berharap supaya hari kiamat disegerakan karena sudah terlanjur kesengsem rindu dengan surga. Di hari kebangkitan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dulu mempermudah urusan kaum muslimin ketika hidupnya. Inilah sunnatullah, hadirin sekalian. Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis juga menyampaikan kepada kita semua, ini memberikan motivasi kepada kita untuk selalu ringan tangan, Pak, membantu sesama, terlebih lagi sesama kaum muslimin, tanpa membeda-bedakan apa ras, suku, kelompok mereka. Rasul mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba ini, ya, menolong saudaranya, sesama muslim. Tidak dibeda-bedakan apa backgroundnya, apa kelompoknya, apa suku dan rasnya. Selama dia dulur sesama muslim, ketika seseorang itu membantu, Allah Subhanahu wa taala akan membantu dirinya. Termasuk bentuk gangguan, hadirin sekalian, berupa ketidaknyamanan di hati. Ya, ketika mereka-mereka ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, amanah untuk melayani dan mengurusi urusan umat, ya, memberikan pelayanan yang tidak prima, terganggu, hadirin sekalian, ini juga dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai dosa. Allah sebutkan di ayat 58 dari surah Al-Ahzab tentang ancaman mengganggu, menyakiti orang-orang yang beriman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, bi ghairi maktasabu, tanpa dosa atau kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina, mereka telah memikul, ya, dosa, ya, yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenyamanan hati ini ketika tidak ada tentu terganggu, hadirin sekalian. Sudah susah-susah saya mengikuti aturannya dari, ya, yang paling bawah, ya, lingkup RT, RW, kecamatan, kelurahan, saya naik ke kabupaten kok diperlakukan seperti ini. Oh, orang yang terganggu dan tidak merasa nyaman ini, hadirin sekalian, hati-hati. Ini bisa menjadikan orang, ya, yang memperlakukan orang tersebut secara tidak bijak tadi, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan, ya, dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ulasannya, hadirin sekalian, ya, tentang, ya, doa Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis Aisyah riwayat Muslim. Pelajaran dan kesimpulan yang dapat kita
tarik bersama hadirin sekalian. Ya. Yang pertama, hadis ini hadirin sekalian adalah ancaman bagi para pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Kemudian pelajaran dan kesimpulan yang kedua, hadis ini juga sekaligus sebagai motivasi ya bagi para pemimpin untuk menyayangi dan berlemah lembut terhadap rakyatnya. Ya, tadi sudah kita sama-sama pahami, pemimpin di sini cakupannya luas, Pak, bukan hanya urusan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam setiap lini hidup, siapapun dari kita yang mengemban amanah sebagai amir, sebagai pimpinan, itu memiliki tanggung jawab secara moral kepada masyarakat dan secara agama kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyayangi bawahan kita. Ya, kita sebagai, mohon maaf bapak-bapak di sini, ya sebagai kaum lelaki yang sudah berkeluarga punya tanggung jawab utama. Ya, untuk ya menjadi pemimpin yang sayang ya kepada rakyat kita masing-masing. Kita di rumah ya punya keluarga dan itu negara kita. Ya. Negara dalam arti ya ruang lingkup yang kecil hadirin sekalian. Kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, pemimpin, maka jadilah pemimpin yang baik ya, yang selalu hadir dan ada hadirin sekalian untuk keluarga. Sayang kepada istri, sayang kepada anak-anak. Jangan sampai ya kita hadirin sekalian terlalu fokus ya di luar, kemudian urusan yang paling penting ini, urusan keluarga kita itu terabaikan, Pak. Ya. Kita di mata orang lain hadirin sekalian begitu luar biasa, Pak. Prestasi kita secara karir, diacungi jempol, profesional. Tapi ternyata kita di rumah tidak bisa menjadi lelaki yang profesional, Pak. Kita bak pecundang di rumah itu. Di mata istri kita, di mata anak-anak kita tidak punya wibawa. Ini ada yang salah berarti, Pak. Ya, seharusnya yang kita perbaiki terlebih dahulu itu lingkungan keluarga kita. Ini bagi kita para bapak-bapak di sini sebagai kaum lelaki, ini tanggung jawab besar kita. Kita punya misi terberat hadirin sekalian untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Bukan menyelamatkan teman-teman kantor kita, Pak. Menyelamatkan istri dan anak-anak kita. Maka kita sebagai pemimpin lemah lembutlah kepada istri dan anak-anak, didiklah mereka, bawalah mereka, bimbinglah mereka bersama untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin sekalian, hadis ini menunjukkan tentang ya sebuah hukum dalam agama kita yang berbunyi al jazaa'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Ini bagian dari sunnatullah Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagian dari tatanan ya ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dunia, sunnatullah. Ya, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Artinya ketika kita memudahkan orang lain, Allah akan mempermudah kita. Ketika kita membebani, mempersulit orang lain, Allah akan membebani dan mempersulit kita. Inilah yang dinamakan dengan al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Allah mengatakan dalam ayat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan bukanlah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang serupa, Pak. Bahkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu kebaikan di matematikanya Allah itu tidak hanya satu, Pak, dikali 10 sampai 700 kali lipat sampai berlipat-lipat, tidak ada batasnya, unlimited, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita punya ya mindset seperti ini hadirin sekalian, ya kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, senyuman, kebahagiaan, kepuasan saudara-saudara kita kaum muslimin yang kita layani dengan layanan
prima dari kita hadirin sekalian itu adalah pahala untuk kita. Ya, orang berterima kasih kepada matur nuwun Mas, jazakallahu khairan, sudah dilayani, dibantu, ya dipermudah semuanya. Orang Pak bahagia, ini pahala di sisi Allah Pak. Ya, kita didoakan oleh mereka, kita diingat Pak sampai mereka mati. Le ojo lali, dia bilang kepada anak-anaknya, bilang kepada cucu-cucunya, ya neng kantor kae ono bapak fulan. Ya, pernah bantu bapak le. Ya, nanti kalau bapak fulan itu kesulitan le, bantu dia Pak. Ini orang kalau mendapatkan keperlakuan baik, pasti kesan di hatinya baik dan akan tersimpan untuk selama-lamanya sampai dia mati, Pak. Sebaliknya kalau orang sakit hati, wah hati-hati. Ojo urusan karo kae, kowe nek mlebu kantor kae, ojo nganti ketemu fulan. Wes pokoknya kok diangel-angel wae urusanmu. Nah, repot nih, Pak. Orang dikenal dengan predikat wong angel, Pak. Ya. Yang keempat hadirin sekalian, kesimpulan dari hadis Aisyah tadi, hadis ini menunjukkan bagaimana sayang dan cintanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dari sisi mana beliau memberikan ya peringatan hadirin sekalian kepada kita yang memiliki amanah untuk mengurusi urusan umat, supaya kita dapat kebaikan dan pahala di sisi Allah. Ya hendaknya kita tanggung jawab, ya sayang berlemah lembut ya kepada mereka kaum muslimin. Kalau Rasul tidak sayang, tidak mungkin Pak ditunjukkan hadis ini. Ya, manusia yang paling sayang kepada kita itu adalah Rasul. Ya, lalu kedua orang tua kita. Ya, maka kasih sayang Rasul alaihi salatu wasallam ini hendaknya kita ingat selalu hadirin sekalian dan kita jadikan pedoman. Yang kelima hadirin sekalian, hadis ini ya tidak menjadi dalil ya tentang bolehnya untuk mendoakan keburukan bagi pemimpin hadirin sekalian. Ya meskipun Rasul alaihi salatu wasallam ya mendoakan seperti ini bukan menjadi pembenaran ya ketika ada seorang muslim yang kemudian mencela apalagi sampai mencaci maki dan mendoakan keburukan untuk penguasa. Kita kalau membaca literatur dalam agama kita, kitab-kitab klasik hadirin sekalian para ulama Islam, apapun madhabnya, ya kitab lintas madhab hadirin sekalian, yang berkaitan dengan masalah i'tiqad, masalah keyakinan, ya utamanya i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, keyakinan ahli sunnah wal jamaah, dipaparkan hadirin sekalian dalam literatur tadi, termasuk dari prinsip ahli sunnah wal jamaah adalah taat kepada penguasa, tidak memberontak kepada mereka, dan mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Ya. Para leluhur kita hadirin sekalian dari para ulama salaf, ya para ulama dahulu hadirin sekalian memberikan contoh, ya bahwasanya ciri khas Muslim ahli sunnah itu mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Di antaranya ada leluhur kita dari tokoh tabi'in yang bernama Fudail bin Iyad rahimahullah. Kemudian generasi setelahnya Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Imam Syafi'i. Ini madhab Imam Ahmad hadirin sekalian. Mereka mengatakan lau kana lana da'watun mujabatun, seandainya kami ini memiliki doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la da'auna biha sultan. Niscaya kami akan mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Perhatikan hadirin sekalian, kalau kita kembali ke sejarah, Imam Ahmad ini Pak termasuk dari alim ulama yang hidup di periode pemimpin atau penguasa yang zalim, yang memaksakan kepada rakyatnya untuk menganut keyakinan dan kepercayaan yang menyimpang dari ajaran yang benar, meyakini Al-Quran itu adalah makhluk Pak. Ya, kita sebagai seorang muslim yang utuh akidahnya meyakini Al-Quran itu bukan makhluk. Imam Ahmad hadirin sekalian hidup di era penguasa yang otoriter Pak, memaksakan kehendak kepada rakyat untuk satu suara mengatakan Al-Quran itu makhluk. Hidup di 3 periode. Yang pertama ya khalifah yang bernama Al-Ma'mun hadirin sekalian. Kemudian yang kedua Al-Mu'tasim dan Al-Wathiq. 3 khalifah ini semuanya hadirin sekalian mendoktrin rakyatnya dengan doktrin yang sama. Termasuk Imam Ahmad ketika itu orang yang lantang ya untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan suara kalau Al-Quran bukan makhluk, sampai kemudian beliau dijebloskan ke dalam penjara.
Apakah kemudian Imam Ahmad mendemo? Apakah kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala memobilisasi massa untuk geruduk 3 khalifah tadi, Ma'mun, Mu'tasim dan Wasik? Apakah kemudian Imam Ahmad mencela, mencaci mereka? Tidak. Imam Ahmad menahan lisannya, hadirin sekalian, beliau bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya para penguasa dan pemimpin ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika itu dikenallah bahwasanya sosok Imam Ahmad itu adalah imam ahli sunnah wal jamaah, karena beliau teguh mempertahankan ya akidah tentang masalah Al-Quran bukan makhluk meskipun dizalimi oleh penguasa 3 periode yang berbeda. Ya, bahkan tetap ya mengatakan kepada murid-muridnya ketika itu, seandainya aku punya doa yang mustajab, aku akan doakan kebaikan untuk para penguasa. Karena begini Pak, hadirin sekalian, yang perlu kita pahami, ya ketika penguasa itu baik Pak, kita yang akan mendapatkan keuntungannya. Kalau kita doakan keburukan untuk penguasa, kita yang ciloko Pak. Ya, kalau kita doakan semoga pemimpin ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, dibimbing, nanti yang akan diuntungkan adalah kita semua, hadirin sekalian. Ya. Terakhir hadirin sekalian, berkaitan dengan ini, ya ada kisah menarik hadirin sekalian. Ya, kisah yang ada di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika itu hadirin sekalian, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib ya didatangi oleh seseorang. Ya, kemudian dia mengatakan, "Wahai Ali, mengapa di zaman kekhilafahanmu ini banyak orang yang kemudian ya memberontak dan memprotes ya kebijakan yang engkau terapkan? Tidak seperti zamannya Abu Bakar, tidak seperti zamannya Umar. Ya, banyak sekali para khawarij, banyak sekali para pemberontak, para demonstran, orang yang memprotes dirimu." Ya, Ali dengan santainya hadirin sekalian, tidak kemudian emosi. Beliau radhiyallahu taala anhu menjawab, "Wahai fulan, ya sesungguhnya rakyat yang dipimpin di masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar itu orang-orangnya seperti aku. Ya makanya tidak ada yang demo, baik-baik semua Pak rakyatnya. Ya, tapi di masaku ini rakyat yang aku pimpin itu seperti kowe gitu, seperti kamu ini, yang tajam lisannya, yang kurang ajar kepada pemimpinnya. Ya maka wajar saja ya banyak sekali terjadi pemberontakan dan banyak sekali terjadi aksi protes keras. Ini hadirin sekalian ya contoh ya yang ada di leluhur kita, ya bagaimana ya yang namanya pemimpin yang baik hadirin sekalian itu akan Allah berikan ketika kita menjadi rakyat yang baik pula. Ya, salah satu dari ya sifat baiknya rakyat hadirin sekalian adalah mendoakan para penguasa. Bukan kita menjilat Pak, tidak. Wah, dikatakan nanti dasar ustadz, dasar kiai, ya dasar habib penjilat penguasa. Ya, kalau dikatakan ini penjilat penguasa ya berarti tadi Fudail bin Iyad, Imam Ahmad penjilat penguasa Pak. Tidak mungkin itu. Inilah tuntunan yang ada dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Rakyat yang baik akan dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin yang baik. Maka konsepnya dalam Islam perbaikan itu dimulai dari diri sendiri. Ya kita perbaiki dulu kita, tidak sibuk kemudian mengurusi orang lain. Ya kita benahi diri kita benahi keluarga kita, dengan sendirinya hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala nanti percaya Pak. Percaya saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan yang terindah dan terbaik untuk kita semuanya. Ini hadirin sekalian yang kita sama-sama baca dan kaji serta ulas dari penjelasan para ulama ya yang dinukilkan dari mereka berkaitan dengan penjelasan hadis Aisyah, hadis yang ke-10 yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah untuk memahamkan kepada kita semua salah satu dari akhlak yang tercela dalam agama kita adalah seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang pejabat yang mempersulit rakyatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa bertakwa ya dan beriman kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian hadirin sekalian yang kita sama-sama
ulas di pagi hari ini. Apa yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah itu dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Ya, kami bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Kuasa agar senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, membimbing hidup kita semua di dalam bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak memasukkan kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita sayangi dan kita cinta ke dalam surga firdaus Allah Subhanahu wa taala al-a'la. Amin ya mujibas sa'ilin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.